Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri khas dan ciri mendasar daripada agama Islam itu sifatnya yang penuh dengan kemudahan. Jadi Islam itu tidak bisa dipisahkan dari sifat kemudahan. Islam itu mudah, sangat mudah, sangat simpel, sangat sederhana. Dan sifat kemudahan Islam ini sifatnya mutlak, meliputi berbagai sisi daripada Islam itu sendiri. Baik mudah dari sisi pemahaman, bagaimana memahami Islam. Kemudian juga mudah dari sisi pelaksanaan daripada syariat Islam itu sendiri. Kemudian mudah dalam hukum-hukumnya, ahkam, hukum-hukum yang ada dalam Islam. Mudah juga dalam hal muamalah baik kepada secara khusus kepada kaum muslimin ataupun secara umum kepada seluruh manusia. Dan sisi-sisi lain yang tidak bisa kita sebutkan semuanya akan kemudahan daripada Islam. Jadi kalau ada Islam, versi Islam lain, Islam kok begitu sulit, begitu ribet, begitu rumit, itu bisa dipastikan mesti ada sesuatu yang keliru dalam memahami Islam itu sendiri. Jadi kalau ada seorang mendapatkan Islam atau seorang muslim yang beragama Islam tapi dia merasa Islam itu begitu sulit, mesti ada yang keliru. Mesti itu bukan versi Islam yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin versi lain, mungkin versi pemahaman sendiri, asumsi sendiri, atau representasi sendiri, yang itu mungkin keluar daripada jalur sehingga menciptakan Islam yang tidak sesuai dengan asas Islam itu sendiri, tidak sesuai sifat khas Islam itu sendiri, yaitu kemudahan atau al-yusr, kemudahan. Maka dalam Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan kepada kalian, wahai para hamba, wahai kaum muslimin. Menghendaki apa? Al-yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesulitan kepada kalian. Itu tegas, lugas. Dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 185 Allah menegaskan bahwa Islam itu atau Allah sendiri menghendaki al-yusra, kemudahan, dan tidak menghendaki al-usra, kesulitan. Ini kan ayat ini awalnya berkaitan dengan masalah puasa Ramadan, gitu.
ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya itu syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ya, perintah puasa Ramadan bagi siapapun yang mempersaksikan bulan Ramadan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka siapa yang dalam kondisi sakit pas bulan Ramadan atau kondisi musafir sedang melakukan perjalanan jauh sejauh ini perjalanan jauh ya, karena perjalanan itu ada dua, ada yang safar yang tawil, safar yang jauh panjang, ada yang safar qasir, perjalanan yang pendek. Yang jauh itu minimal sekitar 80 km ke atas. Kalau di bawah itu nanti masih termasuk perjalanan pendek. Maka orang yang sedang sakit di bulan Ramadan atau sedang musafir dengan perjalanan jauh itu fa'iddatum min ayyamin ukhar, boleh untuk mengganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ini termasuk kemudahan Islam. Makanya setelah itu kan Allah mengatakan ini tadi ayat yang sudah kami baca tadi. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki apa? Kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Sudah, kalau bulan Ramadan sakit, ya sudah, boleh tidak puasa. Nanti caranya apa? Mengganti, mengqadha di bulan lain di luar bulan Ramadan. Kalau pas bulan Ramadan musafir dengan jarak perjalanan jauh, maka boleh untuk tidak puasa. Terus nanti mengganti di hari lain di luar bulan Ramadan, namanya qadha. Karena di luar waktunya itu namanya qadha. Kalau di waktunya namanya ada. Kalau kita pas puasa Ramadan di waktunya di bulan Ramadan itu namanya adaan. Kalau dalam tinjauan fikih. Kalau di luar Ramadan namanya qadhaan, nyaur utang, membayar. Mudah kan? Mudah sekali. Makanya tidak sesulit itu, tidak di kemudian sakit atau tidak sakit harus puasa. Atau misal musafir tidak boleh tetap harus puasa. Tidak ada. Sesimpel itu, sesederhana itu. Walaupun nanti ada pilihan ya, kalau musafir itu apakah tetap puasa atau tidak itu pilihan lain. Pilihan lain nanti akan dijelaskan insyaallah taala. Tapi asalnya boleh berbuka. Yang asalnya ketika seorang di bulan Ramadan tidak puasa tanpa ada penyebab yang dibenarkan syariat itu kan hukumnya haram. Bahkan termasuk dosa besar, minal kabair, bukan dosa kecil tapi dosa besar. Ini bentuk daripada salah satu ya, atau segelintir bentuk akan kemudahan agama Islam. Baru salah satu, dan masih akan ada sekian puluh ratus hukum-hukum yang demikian mudah bagi umat Islam, yang itu memang ciri khas dan asas daripada Islam itu sendiri adalah apa? Penuh dengan kemudahan. Ya, sangat mudah sekali. Dalam sebuah hadis hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam Sahih beliau. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda gitu, Innad dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah fashaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'im minad duljah. Yang artinya innad dina yusrun, agama ini, innad dina, agama ini yusrun, mudah. Di sini kalimat ini diawali dengan harf inna, Pak. Harfu inna itu kalau dalam bab nahwu, dalam bahasa Arab itu namanya
harfu taukid, huruf untuk menunjukkan penekanan. Maka simpel sekali bahasa Arab nih. Bahasa Arab itu untuk menunjukkan penekanan cuma pakai huruf. Tapi kalau bahasa Indonesia itu pakai kalimat, sesungguhnya, kan begitu. Tuhan pakai kata ya, sesungguhnya. Sesungguhnya itu berapa puluh kata, berapa kata saja itu sesungguhnya. Tapi dalam bahasa Arab penekanan itu cukup dengan huruf inna, 3 huruf saja ya, inna, simpel. Sesungguhnya agama Islam itu yusrun, mudah sekali dari sisi apapun, mau ditinjau dari sisi apapun, dari sisi akidah, dari sisi fikih ibadah, dari muamalah, dari akhlak dan lain sebagainya, pasti itu mudah. Hukum-hukumnya nggak ada yang sulit. Jadi nanti kalau ada yang merasa kesulitan, kok merasa sempit, sulit ya, kok hukum-hukum Islam kok demikian ribet, mesti ada yang salah nih. Mungkin ada kesalahan dalam memahami Islam atau sebagian Islam dengan asumsi sendiri atau mungkin dengan representasi sendiri, yang itu sebenarnya bukan representasi dari Allah dan Rasulnya, tapi dari asumsi pribadi, sehingga melahirkan versi Islam yang menakutkan, versi Islam yang kaku, yang keras, yang sulit. Karena itu bukan dari Allah dan Rasulnya, walaupun diklaim dari Allah dan Rasulnya. Itu klaim pribadi sebenarnya ya, klaim pribadi. Wala yushadad dina ahadun illa golabah. Maka tidak ada seorang pun, kata Nabi, yang yushadad din itu maksudnya takalluf, Pak. Takalluf itu memberat-beratkan diri dalam ibadah yang di luar kemampuannya, illa ghalabah, kecuali agama ini akan mengalahkannya, akan mengembalikannya kepada fitrah agama ini. Agama ini fitrahnya apa? Al-wasatiyah wal itidal, mengembalikan kepada fitrahnya, kepada sifat agama yang mudah, yang moderat, yang pertengahan, yang sederhana sekali untuk dilakukan oleh seorang muslim. Ada orang yang mungkin modelnya niku memberat-beratkan diri dalam hal ibadah yang sebenarnya dia tidak mampu. Pokoknya dia sholat tahajud sepanjang malam, atau puasa tiap hari, sehingga dia merasa berat. Dan tiap hari puasa. Sementara dia itu tipikal orang yang tidak mampu sebenarnya. Ini kita tidak bicara konteks orang yang mampu puasa ya, ahli puasa yang memang tiap hari puasa itu biasa. Ini di luar konteks pembahasan kita. Kita membahas seorang yang asalnya tidak mampu, berat untuk tiap hari puasa, tapi dia takalluf itu memaksakan diri tiap hari puasa terus, akhirnya kurus sekali, saking tiap hari puasa. Sudah kurus, lemah dia, sudah lemah, akhirnya tidak mampu maksimal mencari ma'isyah, penghidupan untuk anak istrinya ya. Dan hak-hak lain, kewajiban lain yang harus dia tunaikan itu akhirnya tidak tercover karena fisiknya yang lemah, kurus. Sholat tahajudnya tiap malam, dari awal malam sampai akhir malam, sampai subuh terus. Akhirnya kalau siang ngantuk, dia tidak bisa bekerja dengan maksimal, dia tidak bisa mencari ma'isyah karena ngantuk, lelah. Ini termasuk jenis apa? Takalluf, jenis orang yang disabdakan Nabi tadi. Islam tidak seperti itu. Islam itu i'tidal,
wasatiyah, moderat, pertengahan, gampang, mudah. Makanya dulu ada seorang sahabat ya, itu sering hadir di majelisnya Nabi Muhammad SAW, sering ketemu Nabi. Satu ketika si sahabat ini nggak kelihatan. Sudah lama Nabi nggak ketemu sahabat ini. Pas ketemu Nabi Muhammad SAW, Nabi niku heran, kaget. Karena sahabat yang sudah jarang ketemu Nabi ini tiba-tiba menjadi kurus sekali. Dulu gemuk atau nggak gemuk standar lah, ya nggak gemuk sekali tapi standar. Ini tiba-tiba ketemu, udah nggak ketemu lama, no, gemuk, kurus sekali Pak. Terus ditanya Nabi, fulan, kok kamu jadi kayak gini sekarang? Hampir-hampir Nabi nggak kenal nih, sampai hampir-hampir nggak kenal lagi. Ini orang ini siapa ya? Gitu, udah hampir lupa. Mah ditanya, fulan, si anu, kenapa kamu kok jadi seperti ini? Kok tinggal kulit pembalut apa tuh tulang, dagingmu habis seperti ini, kenapa? Dijawab, ya Rasul, saya tiap hari puasa terus, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Akhirnya dikasih penjelasan oleh Nabi. Dikasih penjelasan oleh Nabi bahwa perbuatan seperti itu tidak tepat. Saya puasa, saya juga berbuka, saya juga menikah, saya juga sholat malam, saya juga tidur. Itu melampaui batas. Walaupun secara hukum asal boleh tiap hari puasa, itu sebenarnya boleh. Tapi dilihat dari sisi orang yang seperti ini jadi tidak boleh. Beda kalau panjenengan tiap hari puasa, tidak kurus, kerjanya juga masih fokus, masih kuat, fisiknya hebat, tidak melalaikan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga umpamanya. Ini di luar konteks pembahasan kita. Ini yang kita bahas yang tidak mampu tadi. Akhirnya itu dikembalikan ke fitrahnya. Ya, Islam itu tidak seperti itu. Fasaddidu wa qaribu, saddidu. Ya, di sini kata Nabi SAW, fasaddidu. Saddidu itu maksudnya di sini, wahai umatku, hendaknya kalian terus berusaha untuk moderat, ya, pertengahan dalam beramal sesuai situasi dan kondisi kita masing-masing. Kita ini ya puasa bisanya Senin Kemis, alhamdulillah, itu cukup, sudah cukup itu. Nggak usah tiap hari puasa atau puasa Daud. Jangan niru sahabat yang kelas imannya itu di luar jangkauan kita. Ada sahabat itu tiap hari puasa, ada model begitu. Ada ulama itu tiap hari puasa, Imam Nawawi itu tiap hari puasa. Tapi kita kan bukan Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi memutuskan diri untuk tidak menikah, maka tidak punya apa? Tidak punya beban tanggung jawab menafkahi istri dan anak. Karena Imam Nawawi pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang Arba'in Nawawiyah niku memang memutuskan diri untuk tidak menikah. Kalau beliau puasa terus tidak terganggu tanggung jawabnya, karena tidak punya tanggung jawab menafkahi istri, anak, fokus ibadah dan menulis, mengarang, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita berusaha untuk menjadikan diri kita niku senantiasa di atas kemudahan Islam, di atas sifat Islam yang moderat, yang wasatiyah, yang pertengahan. Jangan melampaui batas di luar kemampuan kita, tapi juga jangan meremehkan hukum-hukum Islam atau daripada syariat agama Islam.